Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, dukung terus dakwah channel Kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini datang kabar mengejutkan dari seorang pendeta Yesuatu ya, yang mana dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan video dari seorang pendeta Yesuatu yang melaporkan PS Sarah, Pastor Sarah, kepada pihak yang berwajib atas siulan-siulan, atas perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh pendeta Allah, oleh Pastor Sarah terhadap pendeta Yesua, yang dianggap itu adalah sebuah fitnahan dan tuduhan yang tidak berdasarkan dalil. Nah, sahabat seluruh ikhwan fillah, bagaimana isi dari video seorang pendeta Yesua tubuh, alasan beliau melaporkan Pastor Sarah, channel Pastor Sarah, dan juga channel yang lainnya. Mari kita simak, mari kita dengarkan. Rilis saja secara singkat bahwa Pak Joshua telah melakukan pelaporan resmi kepada pihak yang berwajib atas channel-channel yang telah terlibat memfitnah dan membuli, terutama channel YouTube atas nama PS Sarah and the Prophecies, ya, terutama channel YouTube PS Sarah and the Prophecies. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa saya melaporkan hal ini? Karena situasi dan kondisi yang memaksa saya untuk melaporkan fitnahan, bullying, dan cercaan, kriminalisasi, pembunuhan karakter terhadap saya dan keluarga saya, sehingga saya terpaksa melaporkan. Yaitu sahabat, di antara alasan seorang pendeta Yesuatu yang melaporkan Pastor Sarah terhadap kepada pihak yang berwajib, sudah jelaslah apa yang dilontarkan oleh PS Sarah ini. Saya merasa juga ini sangat keterlaluan ya. Nah, ini hanya sebuah fitnahan, tapi Allahu a'lam bishawab. Namun apabila kita melihat sepak terjang dari seorang pendeta Yesuatu dibandingkan PS Sarah dan juga Saifuddin Ibrahim, ini sangat berbeda jauh. Kita akan melihat bahwa seorang pendeta Yesuatu ini kita melihat sebagai orang yang berpendidikan. Jadi apabila seorang PS Sarah melayangkan perkataan siulan-siulan dengan kata-kata itu, saya rasa itu hanya sebuah kebohongan belaka. Saya kira apa yang dilakukan oleh pendeta Yesuatu untuk melaporkan Pastor Sarah ini sudah menjadi jalan yang baik ya. Karena apa? Karena ini juga untuk mempertahankan nama baik dari pendeta Yesuatu sendiri dan mengungkap kebenaran apa yang terjadi, siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, sahabat-sahabatku ikhwan fillah, bagaimana bentuk selanjutnya dari seorang pendeta Yesuatu atas pelaporan PS Sarah ini? Mari kita simak. Kenapa saya katakan ada kata terpaksa melapor? Karena beberapa rekan-rekan hamba Tuhan dalam sharing kami mengatakan bahwa ya sudah, cuekin saja istilahnya ya, nggak usah terlalu dipusingin, pastor nanti diam sendiri. Hanya karena ini juga sudah bersebar di lingkungan keluarga saya, terutama juga keluarga dari pihak istri saya di kampung ya, dan banyak tetangga-tetangga di kampung yang ya mengatakan bahwa saya harus melaporkan ke polisi baru mereka percaya bahwa itu tidak benar. Karena kalau didiamkan, maka bisa saja walaupun itu tidak terjadi, tetapi orang-orang di kampung ini akan bercerita bahwa itu benar terjadi karena takut melaporkan ke polisi. Apalagi dari pihak terlapor ini
sengaja menantang dan mengatakan saya tidak berani untuk melaporkan, dan itu membangun semacam framing bahwa seolah-olah ini benar-benar terjadi, ya, fitnah yang dilontarkan itu, dan betul-betul membuat saya tidak akan berani melaporkan itu. Itu alasan yang pertama. Dan juga tuntutan dari keluarga saya di Makassar untuk saya harus melaporkan, supaya teman-teman gereja ibunda saya yang terkasih yang masih hidup, ya, dan itu sebabnya saudara-saudara, karena kedua belah pihak keluarga besar saya inilah yang kemudian mendorong saya juga akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkannya. Dan saudara-saudara yang kekasih, ditambah lagi kenapa saya harus melaporkan, karena ternyata itu kalau saya diam kan tidak cukup, itu bahkan berdampak kerugian bagi orang-orang yang sebenarnya harus diberkati dengan pelayanan saya, pengajaran saya, dan kalau saya katakan ya pelayanan saudara-saudara, misalkan ya beberapa gereja membatalkan atau mempending pelayanan saya karena ribut-ribut di media sosial di YouTube ini, dan rata-rata mengatakan kalau Pak Joshua sudah mengantongi surat laporan ke polisi, ya, baru kami akan menjadwal kembali dan akan mempercayai bahwa bukan tidak percaya Pak Joshua, tapi kita butuh pelaporan resmi, karena kalau bicara sudah kepolisian profesional, itu lembaga institusi yang berkredibilitas untuk layak dipercayai dan pasti akan melakukan tugas profesionalnya, ya. Itu sebabnya bagian saya melaporkan saja semua konten yang saya sudah download, dan beberapa itu, nah, ini ada seberkas saudara yang saya tunjukkan saja. Ini contoh ya, laporan-laporan yang ini banyak sekali saya sertakan saudara-saudara, ya, dan ini menyangkut beberapa channel juga yang tidak perlu saya perlihatkan semua, nanti akan jadi pengetahuan sendiri nanti. Tapi terutama sekali lagi channel yang membuat konten itu, ya, saudara-saudara yang kekasih, itu yang menjadi dasar utama pelaporan saya, ya. Dan mungkin ada yang mau bertanya bahwa mana laporan kepolisiannya, itu di thumbnail saya sebenarnya sudah ada saya buat. Iya sahabat, itu lanjutan dari seorang pendeta Joshua Tua yang mengungkapkan, yang membukakan apa sebenarnya yang membuat pendeta Joshua ini melaporkan PS Sarah dan Saib dan channel-channel yang lain kepada pihak yang berwajib. Saya rasa ini benar, apa yang dilakukan oleh pendeta Joshua ini sudah benar. Karena apa? Karena ini menjadi dampak yang negatif sendiri buat pendeta Joshua dan keluarga, ya. Karena apa yang dibilang pendeta Joshua itu sangat-sangat benar sekali. Akibat dari ocehan-ocehan PS Sarah ini, ternyata banyak sekali jemaat Pak Joshua yang terlantarkan karena tidak mendapat pelayanan dari Pak Joshua. Begitu pula jadwal-jadwal yang sudah diatur oleh panitia untuk pelayanan atau seminar dan yang lainnya yang diisi oleh pendeta Joshua ini menjadi terhambat. Ini sangat merugikan, bukan hanya pendeta Joshua sendiri, tetapi orang lain, jemaat Kristen. Pendeta Joshua ini juga dirugikan oleh kelakuan dari PS Sarah. Nah, sahabat serupi ikhwan fillah, itulah sekedar kabar terkini dari seorang pendeta Joshua yang melaporkan PS Sarah atas tudingan atau bulian fitnahan yang dilontarkan kepada pendeta Joshua. Sahabat seru ikhwan fillah, semoga semuanya dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.